Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Ghayatul Ikhtisar atau yang dikenal juga dengan Al-Ghayatu wat Taqrib, matan Abi Syuja, fikih praktis dalam madhab Syafi'i. Kita di pertemuan yang lalu sudah membaca apa yang disebutkan oleh penulis terkait dengan permasalahan sholat id, apakah Idul Adha atau Idul Fitri. Kita sudah isyaratkan dan sudah kita sebutkan beberapa masalah. Paling terakhir kita bahas masalah yang terakhir terkait dengan cara sholat id, yang mana kita sebutkan bahwa sholat id itu 4 kali takbir. Dan 4 takbirnya itu adalah rukun sholat id. Adalah rukun sholat id. Takbir pertama, sunnah baca doa iftitah. Karena dikiaskan dengan sholat secara umum. Karena Nabi ditanya oleh Abu Hurairah, apa yang kamu baca antara takbir dan baca setelahnya. Maka beliau sebutkan doa iftitah. Dan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kemudian dia bertakbir setelahnya 7 kali takbir. Ini di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua dia takbir setelah takbir perpindahan dari sujud kedua. Ditakbir 5 kali. Kemudian kita juga sudah singgung bahwa takbir ini tidak membatalkan sholat. Kalau takbir yang 7 dan yang 5 itu. Ketika seorang lupa, tidak membatalkan sholat. Kita juga sudah sebutkan dia takbirnya itu dijaharkan. Kemudian juga kita sebutkan di rakaat pertama, setelah Al-Fatihah dia baca surat Qaf. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah dia baca surat Al-Qamar. Yaqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Atau setelah Al-Fatihah dia baca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat kedua dia baca setelah Al-Fatihah surat Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Kemudian ada beberapa masalah lagi yang terkait dengan sholatnya ini juga dibahas oleh ulama kita, tidak disinggung oleh penulis tapi kita singgung sebagai faedah tambahan. Karena beliau hanya menyebutkan takbir. Apakah dalam takbir itu kita angkat tangan atau tidak? Pertama, takbir kan ada 2. Di awal ada takbir, takbiratul ihram. Dan ada takbir 7 kali setelahnya. Kalau mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, iya. Karena masuk dalam hadits yang membahas bahwa Nabi SAW mengangkat tangan ketika bertakbiratul ihram. Sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Tapi takbir 7 kali setelahnya, apakah angkat tangan atau tidak? Ini silang pendapat para ulama rahimahumullah terkait dengan mengangkat tangan takbir setelah takbir pertama.
Itu terjadi silang pendapat. Apakah tangan diangkat atau tidak? Sebagian ulama seperti pendapat dari Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri, demikian pula Abu Yusuf, temannya Abu Hanifah, dan Ibnu Hazm yang punya madhab Dhahiri, mereka katakan tidak disunnahkan angkat tangan selain takbir yang pertama. Apa dalil mereka? Kata mereka tidak ada dalil. Tidak ada penukilan dari Nabi SAW bahwasanya belum mengangkat tangan di takbir-takbir yang 7 kali itu, demikian pula nanti di rakaat yang kedua yang 5 kali. Tidak ada dinukil oleh Nabi SAW. Tidak ada dinukil dari Nabi SAW, itu kata mereka. Sementara mayoritas ulama madhab seperti Imam Syafi'i dan ulama yang lain dari imam madhab, mayoritas berpendapat mengangkat tangan. Apa dalilnya? Memang tidak ada warid dari Nabi SAW, tapi dinukil katanya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya belum mengangkat tangan di takbir yang 7 itu dan yang 5. Sama juga dengan takbir jenazah. Kan mayoritas berpendapat diangkat. Dalilnya juga sama, Ibnu Umar. Dan menurut mayoritas pendapat sahabat itu adalah ucapan sahabat itu hujjah. Perbuatan sahabat itu hujjah. Bisa dipakai berdalil. Selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya dan tidak ada dalil yang dia selisihi. Dalam hal ini Ibnu Umar tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Maka itu adalah hujjah. Dan pendapat jumhur yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan orang-orang Syafi'i ya, terkait dengan mengangkat tangan, itu yang kuatnya insya Allah. Walaupun tidak sah dari Nabi, tapi ini dari perbuatan sahabat. Dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Walaupun kalau ada yang tidak mengangkat tangan, tidak diingkari. Ada orang sholat id, pertama Allahu Akbar angkat tangan, takbir kedua, 3, 4, 5, sampai 7 dia anda angkat tangan, tidak diingkari. Karena angkat tangan dalam sholat wajib, demikian pula dalam sholat id, hukumnya adalah sunnah. Bukan hal yang wajib atau membatalkan sholat. Semuanya begitu. Jangan di sholat sunnah. Di sholat wajib, sholat 5 waktu, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Dalam sholat wajib, yang wajib adalah bertakbir. Allahu Akbar. Angkat tangannya sunnah. Kalau ada sholat, orang sholat Allahu Akbar tidak angkat tangan langsung kanan di atas kiri. Tidak dosa. Tidak berdosa. Sholatnya tetap sah. Hanya saja yang berpendapat sunnah mengatakan tidak dapat pahala sunnah. Itu saja bedanya. Itu saja bedanya. Hal ini mayoritas berpendapat sunnah. Imam Malik yang menyelisih imam madhab yang lain berpendapat tidak sunnah karena tidak ada dalil. Kalau selain Imam Malik berpendapat hukumnya adalah sunnah karena dinukil dari Abdullah bin Umar belum angkat tangan. Belum angkat tangan dan itu adalah yang kuat. Ya apalagi di masyarakat juga ya banyak angkat tangan dan memang itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Merupakan pendapat mayoritas ulama. Sekarang kita sudah bahas tentang takbir. Ada satu juga pembahasan bagaimana kalau ada seorang masbuk luput takbir. Dia masbuk dalam sholat id. Luput takbir. Apakah perlu dia ganti takbirnya itu atau dia langsung ikut kemudian tidak perlu dia ganti takbirnya?
Dalam hal ini berkata Imam Al-Mawardi, beliau ulama Syafi'iyah. Beliau berkata, qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i, semoga Allah meridhoi beliau, wa idza adrakal imamu wa qad fatahu ba'du takbirati kabbara ma'ahu ma baqiya wa lam ya'ti bima fata. Masya Allah. Wa li'anna tiba'al imami fardun wa takbir hay'ah masnunah wal fardu la yutrak bis sunnah. Ini Masya Allah juga, ini sekaligus sebagai kaidah dari Imam Syafi'i rahimahullah untuk kita. Walaupun ini untuk sholat jenazah, untuk sholat id, tapi berlaku untuk sholat-sholat yang lain. Berkata Imam Syafi'i, apabila ada seorang mendapati imam dan dia telah luput beberapa takbir, kabbaro ma'ah, maka dia langsung saja bertakbir bersama imam. Artinya dia harus takbiratul ihram dulu, itu hal yang harus. Dia tidak dikatakan masuk dalam sholat kalau tidak bertakbiratul ihram. Ya dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu dia langsung ikut imam. Dia langsung takbir sisanya yang bersama imam. Walam ya'ti bima fata. Dia tidak perlu datangkan apa yang telah lewat. Jadi misalnya dia masuk, imam sudah takbir 3 kali anggaplah. Kan 7 kali semuanya, sisa 4. Dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian dia takbir sisanya bersama imam 4 kali. Imam takbir, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ikut imam. Dia tidak datangkan itu sisanya. Kenapa? Alasannya ini alasan yang bagus. Li'anna tibal imam fardun. Karena mengikuti imam itu wajib. Mengikuti imam itu wajib. Sementara takbir itu sunnah. Takbir 7 kali itu sunnah hukumnya. Takbir 7 kali itu sunnah di rakaat pertama. Rakaat kedua sunnah itu 5. Sunnah kata beliau. Wal fardu la yutraku bis sunnah. Masya Allah. Ini indah sekali, ini kaidahnya. Yang wajib tidak boleh ditinggalkan karena mau melakukan sunnah. Dipahami ini? Tidak boleh. Ada orang masuk masjid. Dia lagi sholat sunnah. Allahu Akbar. Sudah ruku, sujud. Di rakaat kedua, qomat. Qomat sholat. Maka tidak boleh dia terus sholat sunnah. Meninggalkan sholat wajib. Dia berhenti dari sholat sunnah dan ikut sholat wajib. Dipahami mungkin ini? Karena kenapa? Yang wajib tidak boleh ditinggalkan karena mau melakukan yang sunnah. Dan antum praktekkan ini faedah dari Imam Syafi'i ini pada semua masalahnya antum. Kalau bertentangan antara yang wajib dengan yang sunnah. Kalau bertentangan antara yang wajib dengan yang sunnah. Semua. Apakah dalam masalah ibadat, demikian pula bahkan di masalah muamalat. Bahkan praktekkan ini dalam bab nikah. Dalam bab nikah. Sebagian orang kadang bertanya, Ustaz, apa hukum nikah kedua? Kayak kalau saya nikah, maka yang pertama akan minta cerai. Jangan. Jangan nikah kedua. Jaga yang pertama. Karena menjaga yang pertama itu wajib. Menikah yang kedua, bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram, bisa makruh. Dipahami mungkin? Ini antum bangun jadi kaidahnya seperti itu. Tidak boleh kita lakukan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah muamalah. Seperti itu yang dilakukan. Bahkan dalam belajar. Ini yang dipakai. Ketika antum belajar, maka perlu dilihat. Apa dulu yang wajib saya pelajari. Setelah yang wajib, baru pelajari hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah. Itu dalam belajar. Apa dulu yang wajib saya ketahui? Yang saya tidak diberikan udzur oleh Allah untuk bodoh. Dalam hal tersebut. Dalam hal tersebut. Pelajari dulu yang itu. Baru nanti naik
ke pelajaran-pelajaran yang antum butuhkan dari perkara-perkara yang sunnah. Ini disebutkan. Jadi dalam masalah umum, kalau kita uraikan ini pendapat, ucapan Imam Syafi'i, itu dalam semua perkara. Dalam banyak masalah. Dalam banyak masalah. Dalam pembahasan kita sekarang ini ucapan. Takbir 7 kali setelah takbiratul ihram dalam sholat id sunnah. Tidak boleh antum meninggalkan mengikuti imam. Kan mengikuti imam hukumnya adalah apa? Wajib. Karena Nabi bersabda, innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Wajib kita ikuti. Idza kabbara fakabbiru. Kalau dia bertakbir, harus kalian bertakbir. Tidak boleh kita menyelisihinya. Tidak boleh kita menyelisihinya. Di sini tidak boleh kita melakukan takbir sunnah dan kita selisihi imam. Kita selisihi imam. Ini faedah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Demikian pula di rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua. Ini lagi kalau rakaat kedua. Kalau kita masuk rakaat kedua. Kan bagi kita rakaat pertama. Kalau kita masuk di rakaat kedua berarti kita rakaat pertama. Imam sudah rakaat kedua. Di rakaat kedua imam berapa kali takbir? Setelah takbir naik. Kan 5. Seharusnya kita berapa? Kalau kita yang baru rakaat pertama. Kan 7. Kita takbir 7 atau 5? 5. Lanjutannya kata Imam Syafi'i rahimahullah. Fa'in adrokal imamu fi rakaat tsaniyah kabbara ma'ahu khamsan. Apabila dia mendapati imam di rakaat kedua. Maka dia bertakbir bersama imam 5. Dia bersama imam 5. Wa in kanat auliyatan. Walaupun dia dianggap itu rakaat pertama. Bagi dia. Kan dia baru masuk. Iya. Baru masuk. Li'annahu taba'al imam kabbaru khamsan. Karena li'annahu tabi'un al-imama fi kabbaru khamsan. Karena dia adalah pengikutnya imam. Tabi'ul imami kabbaru khamsan. Kan dia pengikut imam, dia takbir 5. Dia takbir 5. Iya, ini yang belum katakan ini bagus. Bagi yang masbuk. Bagi yang masbuk. Karena kadang kita masbuk. Tidak bisa dihindari. Dan perlakukan seperti ini di sholat jenazah. Di sholat jenazah. Ini juga yang mereka katakan. Cuma di sholat jenazah itu tidak repot. Ya, lebih mudah dibandingkan dengan sholat id. Karena sholat jenazah kan takbirnya cuma 4. Takbirnya cuma 4. Dan tidak ada ruku dan sujudnya. Jadi lebih mudah dibandingkan dengan sholat id. Nanti kita akan bahas ketika beliau sampaikan masalah jenazah. Nah, sekarang masalah berikutnya. Yang juga penulis singgung, kapan waktu sholat id? Kapan waktu sholat id? Apakah Idul Adha atau Idul Fitri? Di sini saya nukil perkataan Ibn Hazm, demikian pula Ibn Rushdin. Rahmahumallahu ta'ala. Kata Ibn Hazm. Wattafaqu anna min safa'is syamsi ila zawaliha waktun li salatil idaini ala ahlil amsar. Sepakat bahwa dari terangnya matahari sampai zawal ya, waktu zuhur. Dari terangnya matahari, terangnya cahayanya sampai waktu zuhur itu adalah waktu sholat id. Orang bisa memilih dari situ. Sampai zawal itu waktu sholat id. Itu disepakati bagi penduduk kota.
penduduk satu daerah. Lebih rinci lagi yang dikatakan oleh Ibnu Rushdin. Belum berkata, kalau Ibnu Hazm kan mulai dari terangnya matahari. Maksudnya dari kapan terangnya matahari? Kalau Ibnu Rushdin belum berkata, wattafaqu ala anna waqtaha min syuruqis syamsi ila zawal. Sepakat bahwasannya waktunya sholat id dari syuruk asy-syams. Dari matahari syuruk. Syuruk itu dia sudah naik di atas permukaan laut setinggi tombak. Itu waktu syuruk. Ya, di arah timur. Ketika matahari sudah naik, maka disitulah waktu sholat id. Sampai kapan? Ilaz zawal, sampai matahari tergelincir. Jadi waktunya itu panjang. Waktu sholat id itu panjang. Ada awal waktu dan ada akhir waktu. Awal waktu mulai dari syuruk, akhir waktu ketika masuk waktu zuhur. Ketika masuk waktu zuhur. Ini yang beliau katakan, dan tidak boleh sholat saat matahari naik sebelum syuruk. Ketika bulatan matahari lagi naik dari di atas permukaan laut, lagi naik atau lagi bertamu untuk naik, tidak boleh sholat di situ. Karena itu termasuk waktu terlarang untuk sholat. Termasuk waktu terlarang untuk sholat. Dalam hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata beliau, "Salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin atau an naqbura fihinna mautana." Ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk sholat di situ dan untuk menguburkan orang-orang meninggal di antara kami di 3 waktu itu. Pertama, hina tatlu asy-syams bazighatan hatta tartafi. Ketika matahari terbit sampai dia meninggi. Tadi sekadar 1 tombak. Wa hina yakumu qa'imatud dhahira hatta tamila asy-syams. Dan ketika matahari berada di atas kepala sampai dia condong. Sampai dia condong. Yaitu ketika zawal. Ya. Matahari sudah condong ke arah barat dan bayangan sudah ada sedikit ke arah timur. Bayangan sudah ada sedikit ke arah timur. Tidak boleh saat matahari di atas kepala. Wahina tatadayyab asyams lil ghurub hatta tagruba. Dan tidak boleh sholat serta tidak boleh menguburkan orang-orang meninggal di antara kita ketika matahari bertamu untuk terbenam sampai dia terbenam. Ini 3 waktu. Ya, termasuk di dalamnya di sini terkait dengan sholat id ketika matahari mau naik. Ketika matahari mau naik. Ini yang beliau katakan. Apalagi sebelum terbit matahari, tentunya tidak boleh lebih-lebih. Kan tidak boleh saat naik. Harus sudah tinggi di atas 1 tombak. Tidak boleh saat naik. Apalagi sebelum matahari naik. Sebelum matahari naik tidak boleh dilakukan sholat padanya. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kan ini buku Syafi'iyah. Terkait dengan waktu sholat tidak boleh sebelum matahari naik. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walau sholat qabla syamsi. Seandainya ada imam, ada seorang sholat sebelum matahari naik. Ada. Dia harus ulang. Li'annahu sholat qabla waqtil id. Karena dia sholat sebelum waktu id. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau juga ulama Syafi'iyah. Qala Ibnu Battal. Berkata Ibnu Battal. Ajma'al fuqaha. Ala annal
ala annal ida la tusalla qabla tulu'is syams wala 'inda tulu'iha wa innama tajuzu 'inda jawazin nafilah. Kata Ibnu Battal, sepakat ahli fikih bahwasanya Id tidak boleh sholat sebelum matahari terbit. Tidak boleh pula ketika terbit. Tidak boleh sebelum terbit, tidak boleh ketika terbit. Tiada lain, boleh sholat Id ketika sudah boleh sholat sunnah. Kapan kita boleh sholat sunnah? Ketika syuruk. Yang disebut sholat syuruk, sholat duha. 2 rakaat setelah matahari terbit. Ketika sudah boleh sholat sunnah, maka disitulah waktunya. Ya, boleh sholat Id. Boleh sholat Id. Demikian pula tadi kita singgung bahwa akhir waktunya adalah masuknya waktu duhur. Akhir waktunya adalah masuknya waktu duhur. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa kullun qad ajma' ala annaha idza lam tusalla yawma idzin hatta zalatis syams annaha la tusalla fi baqiyati yaumiha. Sungguh semuanya telah bersepakat bahwasanya ketika di waktu itu dia tidak sholat sampai matahari tergelincir, sampai masuk waktu duhur, maka dia tidak sholat di sisa harinya. Tidak perlu qada di sisa harinya karena sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya. Ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, imam ulama ulama Malikiyah. Kalau Imam At-Tahawi disebut sebagai ulama Hanafiyah. Ini beliau berkata Imam Ibnu Abdul Bar, wa qad ajma'al ulama ala anna salatal 'id la tusalla yaumal 'id ba'da az-zawal. Sepakat para ulama bahwa sholat Id tidak boleh sholat di hari Id setelah matahari tergelincir. Maksudnya setelah masuk waktu duhur. Tidak boleh. Tidak boleh lagi sholat Id. Jadi waktunya itu hanya setelah matahari naik 1 tombak sampai sebelum waktu duhur. Itulah waktu sholat Id. Itulah waktu sholat Id. Dan para ulama kita membedakan antara sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Mereka menegaskan bahwa sunnah Idul Fitri diakhirkan. Sementara Idul Adha dikedepankan. Maksudnya Idul Adha di awal waktu. Kapan masuk waktu? Sunnah dilakukan segera. Sementara Idul Fitri sunnah diakhirkan. Ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Qudamah, Imam Ahmad. Bahkan dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah, tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Apa hikmahnya? Kalau sholat Idul Fitri diakhirkan waktunya. Jangan disegerakan di awal waktu. Sementara Idul Adha sunnah diawalkan di awal waktu. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yusannu taqdimul adha liyattasi'a waktu tadhiyah. Disunnahkan diawalkan Idul Adha supaya luas waktu berkurban. Orang segera memotong hewan kurbannya. Karena kurban itu akan boleh dilakukan kalau sudah orang sholat. Selama orang belum sholat tidak boleh berkurban. Jadi kalau diakhirkan sampai waktu sebelum zuhur, berarti orang harus boleh kurban nanti setelahnya. Boleh berkurban nanti setelahnya. Karena kurban itu setelah sholat. Setelah sholat. Jadi supaya luas waktunya.
Wa ta'khirul fitr liyattasi' waktu ikhraj shadaqatil fitr. Adapun hikmah diakhirkan sunnah, diakhirkan Idul Fitri supaya masih luas orang-orang yang mau mengeluarkan zakat fitr. Karena waktu wajib mengeluarkan zakat fitri adalah sebelum imam keluar sholat id. Itu waktu wajibnya. Waktu boleh malam id. Boleh sehari sebelum id. Boleh sehari 2 hari sebelum id. Itu waktu boleh mengeluarkan zakat fitri. Tapi waktu wajibnya adalah setelah sholat subuh. Sebelum sholat id fitri. Itu waktu wajib mengeluarkan zakat fitri. Nah, supaya orang yang belum sempat keluarkan tadi bisa luas waktunya. Karena kalau kita cepat sholatnya, maka kasihan orang-orang yang telat atau terlambat mengeluarkan zakat fitr. Karena kalau dia keluarkan setelah sholat, maka itu terhitung sedekah biasa, bukan lagi zakat fitr. Ini hikmahnya disebutkan oleh para ulama kita. Dan ada hadis sebenarnya yang mereka pakai di sini, tapi hadisnya antara dhaif dan palsu. Kita tidak perlu sebutkan. Ada hadis yang mereka sebutkan kalau Idul Adha itu wajib diawalkan, Idul Fitri diakhirkan. Kalau secara hadis dhaif. Cuman ini hikmah diambil dari waktu Idul Adha dan waktu Idul Fitri. Juga bisa antum ambil hikmahnya kan, orang ketika Idul Fitri itu sunnah makan. Setelah sholat subuh sebelum berangkat, sunnah makan. Jadi dia boleh makan dulu, baru keluar. Bahkan sunnah makan. Sementara Idul Adha, sunnah tidak makan dulu apa-apa. Nanti kita makannya setelah kita berkurban. Kita potong hewannya, kita masak langsung, dan kita makan. Di situ sunnahnya. Makanya dikedepankan itu sholat id supaya cepat. Orang bisa langsung potong hewannya, dia kerja cepat, langsung masak dulu yang bisa dimasak. Ini untuk dimakan segera. Ini disebutkan terkait dengan hikmah diakhirkan sholat id. Kemudian masalah berikutnya yang disinggung juga oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan bahwa di dalam sholat id itu ada khutbahnya. Dan beliau katakan bahwa khutbah di dalam sholat id itu setelah sholat. Khutbah itu setelah sholat. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat khutbahnya sebelum sholat. Kalau id adalah setelah sholat. Itu bedanya. Kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah. Amma taqdimus sholat qabla al-khutbah. Fil idaini fa'ala dhalika jama'atu ahli al-ilm. Wala khilafa fi dhalika baina fuqaha'il amsar min ahli ar-ra'yi wal hadith. Wa huwa sabitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'ina wa ala dhalika ulama'il muslimin. Masyaallah. Adapun mendahulukan solat sebelum khutbah dalam solat id, maka di atas hal itu adalah jamaah dari ahlul ilm. Tidak ada perselisihan hal tersebut antara fuqaha dari berbagai negeri, dari ahlul ra'i, orang-orang yang berpendapat dengan ra'i seperti orang-orang Hanafiyah, dan ahlul hadith yang berpendapat mengikuti hadith. Karena hal itulah yang telah tetap dari Rasulullah SAW, para sahabatnya, tabi'in yang mengikuti mereka, wa ala dzalika ulama'il muslimin, dan di atas hal itulah ulama kaum muslimin, dan memang hal inilah disepakati oleh para ulama, dinukil oleh banyak sekali ulama rahimahumullah ta'ala yang menukil kesepakatan dalam hal ini, karena
Ini yang memang datang dari Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan sholat id. Karena kan pada asalnya itu bisa disamakan dengan sholat Jumat. Tapi karena datang dari Nabi SAW menyelisih hal tersebut, maka dia tidak sama dengan sholat Jumat. Datang hadis dari Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata, "Syahidtu ma'an Nabi SAW yaumal id." Saya menyaksikan Nabi SAW hari id. Fabada abis sholati qoblal khutbah. Maka belum memulai sholat dulu sebelum khutbah. Ini sangat jelas. Bila adzan wala iqomah. Tanpa adzan, tanpa qomat. Maksudnya belum mulai sholat id, tidak adzan, tidak iqomat. Tsumma qama muttaki'an ala Bilal fa'amara bi taqwallahi wa hassa ala ta'atihi wa wa'adun nas wa dzakkarahum. Kemudian belum berdiri, bersandar kepada Bilal, maka belum mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah. Mendorong mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Menasihati orang dan mengingatkan mereka. Ini maksudnya ceramah id, khutbah id. Khutbah id. Jadi ini dalil yang mereka pakai. Dalam kesepakatan ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Adapun hukum khutbahnya. Hukum sholat id kan sudah lewat pembahasannya. Sholat id itu adalah berselisih pendapat para ulama dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang hukum khutbah di sholat id. Sekaligus hukum mendengarkan khutbah di sholat id. Ini tidak sama dengan Jumat. Beda posisinya dan beda juga hukumnya. Para ulama rahimahumullah menukil seperti Al-Imam As-Sun'ani, Al-Yamani, demikian pula Al-Imam As-Syaukani, Yaman juga. Mereka menukil bahwa tidak wajib khutbah dalam dua id. Hukumnya tidak sama dengan Jumat. Kalau Jumat wajib khutbah. Kalau sholat id, Idul Adha dan Idul Fitri, hukum khutbahnya tidak wajib. Demikian pula ya mendengarkannya. Demikian pula mendengarkannya. Mereka katakan tidak wajib mendengarkan kalau khutbah. Kan khutbahnya saja tidak wajib. Maka siapa yang keluar setelah sholat tanpa mendengarkan khutbah, sudah sah idnya. Beda kalau Jumat. Kalau Jumat dia harus dengarkan khutbah. Baru dia harus sholat Jumat. Kalau id berbeda. Kalau id itu hukumnya berbeda. Hukumnya tidak wajib khutbahnya dan tidak wajib mendengarkannya. Hukumnya adalah sunnah. Iya. Hukumnya adalah sunnah. Ini yang disebutkan walaupun kita berpaling, kita pergi dari musola, ketika imam pergi, itu lebih bagus. Untuk menjaga kebersamaan. Kan ini hari untuk menampakkan syiar. Maka kita pergi bersama-sama dan pulang juga bersama-sama, itu lebih menampakkan syiar Islam. Itu lebih menampakkan syiar Islam. Ini yang dikatakan. Iya. Apa dalilnya? Kenapa bisa kita katakan, ya? Mereka bisa katakan ini hukumnya adalah tidak wajib. Mereka berdalil dengan hadits katanya dari Atha, dari Abdullah bin Sa'ib, riwayat Imam An-Nasa'i dan selainnya. Dia berkata, syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Id. Saya menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Id. Falamma qada shalah, tatkala selesai salat, inna naktub faman ahabba ayajlis
lil khutbah falyajlis wa man ahabba ayadhhab falyadhhab. Setelah selesai sholat, kata Nabi SAW, kami akan khutbah. Maka siapa yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, silakan dia duduk. Dan siapa yang ingin untuk pergi, silakan dia pergi. Ini riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasai dan selainnya. Dan selainnya. Ini dengan berdasarkan hadis ini, berarti mendengarkan khutbah Id adalah tidak wajib. Karena Nabi bilang, siapa yang mau pergi silakan, dan siapa yang mau dengar silakan. Walaupun hadis ini, sebagian ulama mengatakan ini adalah hadis yang mursal, ucapannya atau bukan dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mereka berdalilkan tentang hal tersebut. Karena tidak sama hukumnya dengan khutbah Jumat. Nah, setelah itu masih ada lagi beberapa terkait dengan khutbah. Kita ambil di pertemuan akan datang insya Allah. Ya, terkait dengan khutbah. Apa hukum berbicara ketika khutbah Id. Kemudian apakah khutbah Id itu 1 kali atau 2 kali. Apakah 1 kali atau 2 kali. Nah, ini kita ambil di pertemuan akan datang insya Allah. Ya, terkait dengan masalah khutbah. Kita adzan dulu. Kita masuk di pertanyaan di sini. Mengapa dikatakan sunnah diawalkan sholat Idul Adha dan diakhirkan sholat Idul Fitri? Sedangkan itu tidak ada dalilnya, Ustaz. Mohon penjelasannya. Tidak ada dalil secara langsung yang mengatakan seperti itu, tapi ada dalil yang lain. Ada dalil yang lain. Jadi ini sebagai wasilah untuk perkara lain. Seperti kita sunnah bersegera untuk berkurban setelah sholat. Kalau begitu segerakan sholatnya. Kan tidak bisa kita segera kurban kalau tidak sholat. Nah, itu dalilnya, maka mereka katakan sunnah. Mereka katakan apa? Sunnah. Yang saya bilang tadi itu tidak ada dalil khusus yang langsung mengatakan bahwa Nabi akhirkan sholat Idul Adha, awalkan sholat Idul, akhirkan sholat Idul Fitri, awalkan sholat Idul Adha. Yang secara khusus kita katakan tadi mereka bilang sunnah seperti Imam Ibnu Qudamah karena terikat dengan masalah lain. Ada sunnah lain. Ada sunnah yang lain. Seperti kalau Idul Fitri, sunnah orang mengeluarkan zakat fitri setelah sholat. Kalau kita segera sholat, ini sunnah bisa luput. Ini sunnah bisa luput. Ini kewajiban bahkan bisa luput. Jadi dikatakan sunnah karena ada lain. Kan ada gini. Sunnah itu ada sunnah lidzatiha. Ini mungkin yang perlu dipahami. Ada zatnya memang sudah sunnah. Ada sunnah li'annahu wasailila sunnah. Ada dia sunnah karena dia wasilah ke sunnah. Pengantar ke sunnah. Pengantar ke sunnah. Mungkin bisa dipahami ini. Karena dalam pembahasan usul fikih, al-wasain lah ahkam maqasid. Wasilah itu mengambil hukum maksud. Kalau yang antum maksudkan wajib, maka jadi wajib. Contoh wajib. Laki-laki wajib sholat di masjid. Laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Apa hukum dia beli motor untuk ke masjid kalau tidak bisa jalan kaki? Wajib. Begitu maksudnya. Bagi orang yang berpendapat sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya adalah sunnah. Maka apa hukum beli motor untuk pergi ke masjid sholat jamaah? Sunnah. Begitu maksudnya. Bukan karena kita disuruh oleh Nabi beli motor. Bukan. Tapi karena pengantar kepada sesuatu yang sunnah atau pengantar kepada sesuatu yang wajib. Ini mungkin harus dipahami sedikit terkait dengan hal tersebut. Supaya kita paham kenapa dikatakan sunnah.
Di waktu pandemi kami sholat id di rumah. Ketika itu keliru dan nanti menyadari ketika selesai khutbah bahwa kami melakukan khutbah dulu baru melakukan sholat id. Bagaimana hukum sholat id tersebut? Sah. Cuman menyelisih sunnah. Sholat idnya sah, hanya saja menyelisih sunnah. Di sini ada pertanyaan, saya lama karena saya baca dulu. Karena tulisannya lumayan. Bagaimana jika ada teman yang sering menceritakan kebaikan suaminya di depan para teman-temannya yang masih jomblo? Iya, ya apa maksudnya dia ceritakan? Dan apa yang dia ceritakan? Ya, apa yang dia ceritakan? Kalau kebaikan terkait dengan kebaikan agamanya, ya, bagus akhlaknya, dan tujuannya adalah untuk memberikan dorongan kepada teman-temannya supaya memilih juga suami yang punya agama, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya adalah untuk ria, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tujuannya supaya didengar, supaya dipuji, ya, supaya dikatakan suaminya adalah alim, bagus, baik, tidak boleh. Itu tidak dibolehkan karena nanti akan masuk ke ria. Akan masuk ke ria. Jelas apa yang dimaksudkan itu mempengaruhi apa yang kita ceritakan. Saya suka dengan ilmu tajwid. Tapi saat ini saat saya berbicara atau membaca Al-Quran, lidah saya sakit. Dikarenakan posisi gigi geraham rusak dan menusuk lidah. Apakah saya bersabar saja atau pergi ke dokter gigi? Pergi ke dokter gigi. Iya. Iya. Masa kita siksa diri tak? Pergi ke dokter gigi. Iya, kata Nabi SAW, tadawu ibadallah. Berobatlah, wahai hamba-hamba Allah. Kalau ada sakit begitu, berobat. Berobat. Iya. Tempuh sebab. Iya. Terus katanya sini, karena yang saya tahu, kalau saya bersabar, bisa dapat pahala bahkan surga. Jika Allah menghendaki. Betul. Betul, kalau kita bersabar, kita akan mendapatkan surga. Kita akan mendapatkan surga. Tapi di samping lain kita disuruh berobat. Kalau itu sakit. Kita disuruh berobat kalau itu kita sakit. Dan membuat kita tidak sempurna mengucapkan lafaz Al-Quran. Membuat kita tidak sempurna mengucapkan lafaz Al-Quran. Kalau bisa tetap sempurna tanpa berobat, maka utama bersabar. Utama bersabar. Tapi membuat kita tidak sempurna membaca Al-Quran, maka utama berobat. Karena membaca Al-Quran dengan sempurna itu wajib. Itu adalah kewajiban. Maka kita berobat lebih utama. Beda kalau penyakitnya tidak ada pengaruhnya dengan baca Quran. Tidak ada pengaruhnya dengan baca Al-Quran. Maka kita bersabar lebih utama daripada kita ya melakukan apa yang disebutkan. Jika saya masbuk ketika imam sudah 4 rakaat dan saya baru 2 rakaat,
ketika tasyahud akhir, apakah saya membaca bacaan tasyahud awal, sedangkan imam tasyahud akhir? Iya, baca tasyahud awal. Walaupun imam sudah baca tasyahud akhir, kita kan tidak wajib ikuti bacaan tasyahud. Yang wajib kita ikuti adalah perkara-perkara yang zahir, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar. Itu saja yang diikuti, yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar. Kalau ruku-ruku, bangkit-bangkit, sujud-sujud, bangkit-bangkit, takbir-takbir. Itu yang disuruh di hadis. Idza qala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, katakan amin. Katakan amin. Itu yang disebutkan, wallahu alam. Orang tua saya pernah menjual takjil kepada orang yang tidak berpuasa. Lalu saya menegurnya dengan baik. Lalu beliau berkata, itu urusan mereka dengan Allah. Kita mengingkarinya. Ketika kita kan mencari rezeki. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara menasihatinya? Nah, ini orang tua sudah benar. Kita menilainya dengan zahir orang. Saat orang semua berpuasa, kita hukumi semua orang berpuasa. Masalah dia ternyata tidak berpuasa, itu kan memang urusannya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau takjil kan untuk berbuka puasa, begitu ya. Kecuali kalau orang tua kita jual makanan di pagi hari untuk makan di tempat. Nah, ini masalah. Ini masalah. Adapun kalau dia jual untuk orang berbuka puasa, kemudian di antara yang beli adalah tidak berpuasa, maka itu tidak ada masalah. Kita hukumi orang secara zahir saja. Sini bismillah Ustadz, pekan lalu sempat dibahas bahwa makanan yang berasal dari bid'ah itu harus dibuang. Siapapun yang kasih. Tapi kalau makan yang misalnya dari ulang tahun, dalam kurung snack, kue ulang tahun, songkolo, dan lain-lain, apakah tetap tidak boleh dimakan walaupun niatnya agar tidak mubadir? Niatnya untuk tidak mubadir Ustadz, berhubung ada juga dalil yang dilarang mubadir. Kalau begitu, kalau ada ayam mati, tidak disembeli, ambil, makan. Karena mubadir kalau dibuang. Ada sapi mati depan JF ini, dibawa oleh air. Ya, jatuh di air situ di depan. Mati, tidak sempat disembeli. Ya, ambil, makan. Alasannya apa? Mubadir. Gini, mubadir itu pada yang halal. Kita berdalil dengan ayat dilarang mubadir itu pada yang halal. Pada hal-hal yang baik. Bukan yang haram. Kalau yang haram tidak ada mubadir. Bahkan yang wajib kita buang. Jadi harus bedakan. Di mana kita dilarang mubadir. Dan di mana kita dilarang memakan yang haram. Iya. Yang haram tidak ada mubadir. Tidak ada mubadir. Iya. Pernah Maimunah mati kambingnya. Tidak sempat disembeli. Maka diseret, dibuang. Di hadapan Nabi SAW. Tidak ada Nabi bilang, kasihannya kambingnya itu mubadir. Coba dimakan. Tidak ada begitu. Kalau haram, tidak ada mubadir. Mubadir itu kalau perkara yang halal. Kemudian kita telantarkan. Itu dibilang mubadir. Jadi pisahkan, bedakan hal tersebut. Kemudian dibawa, Ustadz, besok pagi insya Allah seminar proposal Kak di kampus. Alhamdulillah, sudah maka minta doa sama kedua orang tuaku dan keluargaku. Bolehkah juga minta doa sama kita Ustadz? Dan saudara-saudariku yang sekarang ada di sini agar dimudahkan dilancarkan lidah dan rezeki. Apa ini pikiranku pada saat bicara dan pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan pengujiku besok.
Boleh saja, alhamdulillah. Semoga dilancarkan besok. Masya Allah, alhamdulillah. Seorang boleh mendoakan temannya selama itu bukan dosa dan memutus silaturahim. Selama itu bukan dosa dan bukan memutus silaturahim, seorang boleh mendoakan saudaranya. Seorang boleh mendoakan saudaranya. Walaupun itu tidak dikenal. Bahkan doa untuk orang yang kita tidak kenal itu dikabulkan dan malaikat akan bilang walakamitlah, bagimu sama sepertinya. Jadi ketika kita bilang begitu doakan, kita dapat pahala. Apakah boleh sholat duha setelah, apakah boleh sholat sunnah duha setelah sholat id? Boleh. Tidak ada larangannya. Sholat id tidak ada sholat sunnahnya sebelum dan setelah. Tapi kalau kita mau sholat duha boleh. Kalau kita mau sholat duha boleh. Sholat sunnah apa saja yang bisa dilakukan secara berjamaah Ustaz? Sholat tarawih. Itu saja yang dinukil dari Nabi SAW. Kalau terkait dengan sholat sunnah yang biasa. Demikian pula sholat istisqa akan datang. Sholat minta hujan. Demikian pula sholat al-khusuf atau al-khusuf. Sholat gerhana. Boleh. Sholat id. Di atas pendapat mayoritas semuanya ini sunnah. Semuanya ini adalah hukumnya adalah apa? Sunnah. Itu dilakukan berjamaah. Selain yang dinukil dari Nabi SAW maka tidak boleh dilakukan berjamaah. Kecuali sekali-sekali. Wallahu alam. Ini pertanyaan juga tadi tulisannya saya kurang ini membacanya. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita yang baru selesai masa haidnya bersamaan di waktu-waktu yang dilarang sholat? Iya. Misalnya seperti apa misalnya? Dia baru selesai haid, dilarang sholat setelah asar misalnya. Begitu ya. Maka dia wajib mandi. Ini masih ada waktu asar. Boleh, wajib dia sholat asar. Demikian pula setelah sholat subuh. Sebelum terbenam terbitnya matahari. Kalau dia suci memang dilarang. Tapi dia kan wajib sholat subuh. Di situ. Wajib sholat subuh. Adapun kalau dia suci saat matahari terbit. Suci saat matahari terbenam. Maka tidak wajib lagi sholat sebelumnya. Yang wajib sekarang adalah dia mandi dan melakukan sholat yang masuk. Misalnya di saat matahari sudah lagi terbit, sudah tidak wajib sholat subuh baginya kalau dia suci di saat itu. Dia suci saat itu. Iya. Kemudian kalau dia suci saat matahari terbenam, yang wajib baginya sholat maghrib. Bukan sholat duhur, bukan pula sholat asar. Jadi tergantung ini sholatnya apa. Sholat wajib atau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah yang diinginkan, maka tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. Kecuali sholat sunnah yang terkait dengan amalan tertentu yang ada muqayyadnya, ada ikatannya. Seperti dia suci setelah asar, kemudian dia mandi, masuk masjid. Boleh dia sholat sunnah tahiyat masjid. Dia boleh sunnah tahiyat masjid atau dia berwudu. Boleh dia sholat sunnah wudu. Boleh dia sholat sunnah wudu. Bismillah Ustadz, Anda ingin bertanya bagaimana hukum vape, rokok elektrik. Rokok elektrik sama dengan rokok biasa. Hukumnya haram berdasarkan kesepakatan bangsa jin dan manusia. Ya. Rokok itu haram, kesepakatan ahli fikih dan ahli kesehatan. Ahli kesehatan. Rokok itu haram. Rokok itu haram. Memang tidak ada dalil yang bilang rokok haram langsung. Tapi rokok membunuh kita. Nah, dalam syariat kita dilarang membunuh diri. Allah yang bilang, "Fala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahimah."
Jangan membunuh diri kalian. Rokok membunuhmu. Rokok apa saja, semua rokok. Apakah rokok yang disebutkan dalam pertanyaan atau rokok apa saja. Bahkan ada yang mengatakan rokok itu lebih berbahaya daripada rokok biasa. Daripada rokok yang biasa. Maka yang lebih berbahaya maka itu lebih diharamkan. Itu lebih diharamkan. Jelas rokok tidak ada silang pendapat bahwa itu haram. Bahwa itu adalah haram. Bagaimana hukumnya arisan yang di dalamnya terdapat potongan untuk biaya konsumsi atau untuk jasa yang pegang arisan? Kalau yang pegang tidak ikut berarisan, kemudian dipotong untuk jasanya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia ada juga arisan, ini bisa masuk. Ya, ada tambahan dari pinjaman yang dia berikan. Yang dia berikan. Nah, itu agak berbahaya dalam masalah itu, paling sedikitnya syubhat. Itu ditinggalkan. Adapun untuk biaya makan, tidak ada masalah berdasarkan kalau itu adalah berdasarkan kesepakatan yang disepakati. Apabila kita masbuk dan mendapatkan rakaat kedua, apakah setelah salam kita sempurnakan sholat kita yang tertinggal dengan 7 takbir atau cukup dengan 5 takbir atau tidak takbir sama sekali? Ini tadi ya di masalah sholat id. Maka kita katakan kalau kita masbuk dan bangkit rakaat kedua, kita takbir kelima saja. Karena yang tadi ikut itu kita dianggap pertama. Yang kita ikut itu dianggap pertama. Jadi kita masbuk berdiri untuk kedua, itu kita dihitung rakaat kedua. Maka takbir 5 kali. Bukan 7. Takbir 5 kali, bukan 7. Kemudian berikutnya, apakah sabda Nabi yang berbunyi memotong sebagian dan meninggalkan sebagian adalah qadha? Apakah ini berlaku juga pada bulu yang lain? Contoh, bulu kemaluan atau yang lain? Atau khusus hanya untuk rambut? Ya, itu khusus untuk rambut. Khusus untuk rambut yang dilihat. Ya, bukan yang lain. Tapi kenapa juga kita potong sebagian di bulu yang lain? Ya, kenapa yang kan hadis Nabi kan termasuk fitro itu kita mencabut bulu ketiak. Jadi nggak usah dimodel, itu kan tidak ada juga yang lihat. Dicabut bentuk 3 begitu. Dan ada yang lihat juga, kenapa kita berbentuk-bentuk? Cukur semua, cabut semua saja. Demikian pula ketika cukur bulu kemaluan. Nggak usah kita bentuk-bentuk, kan tidak ada yang lihat. Kan dalam celana. Kenapa dibentuk-bentuk lagi? Iya, tidak perlu dimodel. Cukur saja, kan sama saja. Cukur saja semuanya. Iya. Qadha itu kan terkait dengan penampilan. Yang di ini, tidak boleh kalau rambut yang kelihatan. Apakah takbiratul ihram termasuk dari 7 takbir? Ini berdasarkan yang kita nukil sebelumnya, itu tidak termasuk. Walaupun ada juga ulama mengatakan masuk. Dari takbiratul ihram itu dihitung 1. Setelahnya 6. Sama dengan rakaat kedua juga. Ada juga ulama mengatakan takbir perpindahan untuk naik dari sujud ke berdiri itu dihitung 1. Berarti setelahnya sisa 4. Tapi yang kita ambil itu selain itu. Yang kita sebutkan yang kemarin itu dihitung berbeda. Dihitung yang berbeda.
Mohon jelaskan sisi pendalilannya jika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka boleh tidak ikut Jumat. Dan apakah ada perselisihan hal ini di kalangan para ulama? Ya, para ulama membahas rahimahumullahu ta'ala dalam hal tersebut, yaitu dibolehkan karena hari Jumat dan Id itu kan sama-sama hari raya. Ketika kita sudah berhari raya paginya, maka boleh kita tidak berhari raya siangnya. Kan Jumat termasuk hari raya. Dan hari raya Islam itu sudah kita sebutkan sebelumnya. Ada Id, ada Jumat, ada Jumat. Ya, itu sudah kita sebutkan di sebelumnya. Makanya dengan itu kita boleh tidak melakukan yang kedua. Boleh. Dan tidak wajib hukumnya. Maksudnya boleh kita pergi sholat Jumat. Boleh kita sebut. Itu disebutkan ilahnya. Di antara juga yang pernah saya dapatkan pembahasan ulama kita, sebabnya adalah karena kita setelah itu sibuk. Kalau Idul Adha kita sibuk kurban. Ya, kalau Idul Fitri kita sibuk berkunjung. Sibuk berkunjung, bertamu, menerima tamu. Itu karena tersebut, maka diringankan untuk tidak melakukan sholat Jumat, dia sholat duhur. Saya pernah telat sholat Id, mendapati khotib sedang khutbah. Saya tidak sholat, langsung duduk dan langsung duduk mendengarkan khutbah. Apakah hal tersebut sudah benar? Seharusnya kita sholat dulu. Kalau kita terlambat kan boleh sholat. Kalau kita terlambat, boleh kita sholat. Baru duduk dengar khutbah. Di sini katanya, mohon dijelaskan ulang tentang dalil 7 kali takbir dan 5 kali di rakaat pertama dan kedua. Karena ada sebuah kelompok yang mengingkari hal tersebut dengan alasan dalilnya lemah terkait dengan takbir, Dalilnya itu kita sebutkan sebelumnya hadits yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Aisyah berkata, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir fil fitri wal adha fil ula 7 takbirat wa fis tsaniyah 5." Adalah Nabi bertakbir di Id Fitri dan Id Adha. Di rakaat pertama 7 takbir, di yang kedua 5 takbir. Ini hadits yang disebutkan. Hadits riwayat Imam Ahmad, demikian pula Al-Imam Abu Daud, ya, riwayat Imam Abu Daud. Dikatakan hadits ini adalah hadits yang hasan, hadis yang hasan. Kita lihat apa komentarnya Syekh Al-Albani rahimallahu taala, karena di sini ditanyakan ya apakah hadisnya sahih atau tidak. Kita bisa cek nanti, bisa lihat ya komentarnya apa dari Syekh Al-Albani rahimallahu taala yang belum terkenal bagaimana penelitiannya dan pemeriksaannya terhadap hadits-hadits yang datang dari Nabi SAW. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau katakan dalam Sunan Abu Daud nomor 1149 dan juga nomor 1150 cetakan Baitul Afkar Ad-Dauliyah. Beliau berkata sahih. Hadisnya sahih. Ini dalam riwayat Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala terkait dengan yang ditanyakan. Ini komentar dari ulama hadits. Jadi kalau ada yang mengatakan dhaif, inilah komentar dari ulama hadits terkait dengan hal tersebut.
Bahkan ini tadi dari Aisyah ya, dari Aisyah. Ada juga dari Abdullah ibnu Umar, beliau berkata, Syahidul adha wal fitra ma'a Abi Hurairah. Itu kan tadi dari Nabi, Aisyah menukil. Hadis riwayat Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ada hadis riwayat Imam Malik nomor 443 cetakan Darul Ma'rifah Libanon. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, syahidul adha wal fitr ma'a Abi Hurairah. Saya menyaksikan Idul Adha dan Idul Fitri bersama Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Fakabbaru fil ula al-ula sab'a takbirat qabla al-qira'ah wa fil akhirati khamsu takbirat qabla al-qira'ah. Ini lebih jelas lagi. Maka dia bertakbir 7 kali takbir sebelum membaca di rakaat pertama, dan pada rakaat terakhir, rakaat kedua 5 kali takbir sebelum membaca. Sebelum membaca. Ini penukilan. Ini hadis juga hadis yang sahih. Juga hadis yang sahih. Iya, yang disebutkan. Baik, ini yang ditanyakan tadi. Karena ada mengatakan lemah, maka kita nukil bahwa ini dinukil diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga Imam Malik, dari Aisyah, dari Abdullah ibn Umar, dari Abu Hurairah. Ini bukan satu sahabat yang menukilnya, bukan satu sahabat yang menukilnya. Kalau ada kelompok yang mengatakan lemah, maka dia tegakkan hujahnya, kenapa lemah? Kenapa lemah? Dan ini hadis diriwayatkan dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, kita cukupkan alhamdulillah pertemuan kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Ini Id masih panjang ya pembahasannya karena banyak masalah. Masih banyak masalah. Nanti setelah sholat masih ada lagi khutbah, setelah khutbah yang kita ambil masih ada lagi masalah takbirnya. Setelah sholat Id, ya takbir-takbirnya. Jadi masih banyak yang mau kita ambil, kita bahas. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.